Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan mereview sebuah buku dengan kategori Self-Improvement Peningkatan Diri, karya Stephen Richard Covey, buku yang berjudul The 7 Habits of Highly Effective People. Buku non-fiksi yang pertama muncul pada tahun 1989 ini menjelaskan mengenai bagaimana 7 kebiasaan manusia yang sering kita lakukan rupanya bisa membawa pengaruh besar dalam hidup. Karya Covey ini sudah terjual laris hingga lebih dari 15 juta kopi sejak pertama dipublikasikan. Sama seperti judulnya, buku ini memiliki 7 poin utama sebagai kebiasaan yang dianggap Covey akan sangat membawa pengaruh besar bagi kehidupan jika diterapkan dengan baik. Berikut ini 7 kebiasaan penting menurut Stephen R. Covey yang akan sangat mempengaruhi manusia. Nomor 1. Jadilah proaktif. Jika ditinjau dari bahasa, proaktif berarti sikap seorang yang lebih aktif. Menjadi proaktif seperti yang dimaksudkan Covey adalah orang yang memberikan respon secara sadar dengan pertimbangan yang matang, dengan kata lain proaktif adalah kebalikan dari reaktif. Istilah proaktif sering digunakan dalam konteks kehidupan sehari-hari dan di pekerjaan. Proaktif mengandung makna bahwa sebagai manusia kita harus bertanggung jawab atas diri sendiri. Kita bisa mengetahui sikap proaktif dalam kehidupan sehari-hari, contoh perilaku proaktif bisa dilihat dari bagaimana kita menanggapi tugas dan tanggung jawab. Kita tidak menyalahkan keadaan jika menjumpai sesuatu hal yang tidak sesuai dengan rencana. Nomor 2. Mulai dari akhir. Covey juga menyatakan pentingnya bagi kita memiliki bayangan terlebih dahulu akan seperti apa akhir dari tujuan kita. Mulai dari akhir yang dimaksudkan adalah dari pikiran kita. Covey meminta kita untuk memiliki pandangan yang jelas tentang tujuan kita. Sehingga apabila selama perjalanan karir kita harus melewati berbagai jenis halang rintang, kita tidak akan goyah dalam mengambil keputusan. Sebab ada akhir tujuan yang jelas yang ingin dicapai dalam pikiran kita. Sebagai contoh, apabila kita ingin sukses sebagai pengusaha bisnis waralaba, maka sebelum merintis kita harus tahu gambaran bisnis tersebut akhirnya akan seperti apa, dan bagaimana. Dengan demikian kita bisa menentukan ide dan karakteristik dalam berbisnis yang kita perlukan untuk mencapai kesuksesan. Nomor 3. Dahulukan yang utama. Memiliki kemampuan memilih mana hal yang penting dan mana yang tidak juga merupakan satu kebiasaan efektif dalam meraih kesuksesan. Dengan mampu memilah kepentingan sesuai kebutuhan akan membuat kita mampu mendahulukan mana yang penting dan harus dikerjakan terlebih dahulu. Kebiasaan yang satu ini erat hubungannya dengan manajemen waktu. Covey menyarankan kita untuk melakukan hal yang utama berdasarkan 4 kuadran yang dibuatnya. Kuadran pertama merupakan hal yang penting serta mendesak. Kebutuhan pada kuadran pertama ini biasanya berkaitan dengan hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan yang penting dan harus selesai dalam waktu dekat. Seperti ibadah tepat waktu, hal-hal yang krisis, masalah yang harus segera ditangani, pekerjaan yang dikendalikan tenggat waktu atau deadline tugas. Kuadran 2 yakni berisikan hal yang penting tapi tidak mendesak. Aktivitas pada kuadran 2 merupakan hal-hal yang penting yang akan kita lakukan dalam to-do list, namun bisa diselesaikan setelah aktivitas pada kuadran 1 selesai. Seperti perawatan, pemeliharaan, membaca buku, olahraga, tugas penting yang belum deadline. Sedangkan kuadran 3 adalah hal yang tidak terlalu penting tapi mendesak. Dalam kuadran 3 berisikan mengenai hal-hal yang perlu kita delegasikan segera meskipun tidak begitu penting. Seperti memberikan kabar, menyampaikan informasi pada partner kerja, atau membalas chat yang tidak perlu. Dan kuadran 4 berisikan hal yang tidak penting juga tidak mendesak. Pada kuadran terakhir merupakan kegiatan yang bisa dilakukan terakhir atau bisa juga diganti dengan hal yang lebih bermanfaat. Seperti menonton TV, bergosip, bermalas-malasan, menggalau, ataupun bermain game. Maka, untuk dapat melakukan kebiasaan orang-orang sukses silahkan pertimbangkan lagi waktu yang Anda gunakan. Nomor 4. Berpikir menang-menang. Jika ingin menjadi orang yang efektif, maka kita perlu selalu mendoktrin diri untuk berpikir menang-menang. Artinya kita harus selalu mencoba menemukan solusi supaya bisa meraih kemenangan untuk semua pihak. Bukan hanya kemenangan diri sendiri dengan cara membuat orang lain kalah, atau mengalah pada orang lain supaya mereka menang,
atau bahkan membuat orang lain turut kalah karena kita juga kalah. Membiasakan diri untuk selalu berpikir mampu memenangkan banyak pihak akan membuat kita selalu berusaha mencapai hasil terbaik. Lebih dari itu, hal ini juga sangat mempengaruhi hubungan kita dengan orang lain dalam jangka waktu yang panjang. 5. Mengerti orang lain sebelum dimengerti. Untuk bisa dipahami oleh orang lain, maka hal pertama yang perlu kita lakukan adalah memahami orang lain terlebih dahulu. Orang yang efektif akan mampu memiliki empati yang besar dan menghargai orang lain dengan cara memahami mereka. Sedangkan untuk bisa memahami orang lain, maka kita harus membiasakan diri supaya mau mendengarkan orang lain juga. Adanya pengertian pada orang lain akan membantu kita terhindar dari perdebatan yang hanya akan memperkeruh suatu masalah. Sebaliknya, pekerjaan akan jauh lebih mudah dan efektif ketika sesama partner kerja atau teman bisa saling mengerti serta mendengarkan satu sama lain. Nomor 6. Sinergi. Orang yang mampu bersinergi dengan baik pada sesama manusia akan menjadi orang yang efektif. Melalui hubungan yang baik ini, keduanya akan bisa menyelesaikan pekerjaan dengan jauh lebih cepat dan baik lagi. Misalnya jika ada dua orang yang harus menyelesaikan dua ember cucian berisikan selimut tebal, mereka akan mampu menyelesaikan pekerjaan tersebut jauh lebih ringan dan cepat apabila mampu berkolaborasi dan bekerja sama dengan baik. Dengan membiasakan diri untuk selalu bersinergi dengan orang lain, maka kita tidak hanya bisa menjadi sosok yang mandiri tapi juga bisa menjadi orang yang bisa bekerja sama dan melakukan kolaborasi secara baik dengan siapa saja. Nomor 7. Mengasah gergaji. Orang yang efektif akan terus mengasah hal-hal dalam kehidupan mereka supaya terus maju dan berkembang dengan baik. Covey menyebutkan ada 4 hal utama yang harus kita asah dalam kehidupan kita, yakni spiritual, fisik, mental dan juga sosial. Ada kalanya manusia juga mengalami masalah, dan hal yang paling penting yang akan membantu kita dalam melewati masalah adalah saat kita semakin mendekatkan diri secara spiritual pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah, menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Apabila seseorang memiliki fisik yang kurang baik, maka dia akan mudah terserang penyakit. Hal ini akan membatasi kita dalam menjalankan aktivitas dan pekerjaan, maka penting untuk terus menjaga fisik supaya pekerjaan juga akan jalan terus. Hal kedua yang menjadi penting untuk selalu diasah dan dijaga adalah mental. Sebab dengan terus menjaga kondisi mental tetap positif, kita mampu menghasilkan output pekerjaan yang positif juga. Hubungan antar manusia sebagai makhluk sosial juga sangat mempengaruhi kehidupan kita untuk menjadi efektif atau tidak dalam jangka yang panjang. Saat kita bisa saling menghargai dan menyayangi orang di sekitar kita, maka hidup akan terasa jauh lebih bermakna. 4 hal penting ini bisa sangat membawa pengaruh yang besar atas kelangsungan hidup yang efektif pada setiap orang apabila benar-benar diterapkan dan dijaga dengan baik. Untuk mencapai kesuksesan, Covey memberikan jalan bagi kita untuk mengubah pandangan terhadap hal-hal yang mungkin terlihat sederhana ini, dan mengubah kebiasaan kita supaya kita bisa mencapai goals kita dengan cara paling efektif. 7 kebiasaan sederhana di atas dipaparkan Covey dengan sangat gamblang dan mampu membuat kita menyadari betapa besarnya pengaruh kebiasaan tersebut pada kehidupan kita jika ingin sukses dan efektif. Jika kalian suka konten seperti ini, jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini, agar kami tetap konsisten untuk membuatkan video-video seperti ini, dan pastikan juga kalian telah melihat video kami yang lainnya. Terima kasih telah menonton.